warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada peserta VCT pada siang hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga bisa bersama-sama bergabung dalam kegiatan VCT di sesi siang hari ini. Dalam kesempatan ini saya Lilis Lismanawati bertugas sebagai host. Yang terhormat Ibu Nur Aini SPD dari TK Yapiim Indramayu sebagai moderator, dan yang terhormat Ibu Nur Hamilah sebagai presenter yang akan menjelaskan pendidikan karakter melalui budaya antrik. Yang terhormat Bapak Instruktur Kang Ferdi, selamat bergabung Kang Ferdi. Untuk berjalannya sesi siang hari ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Moderator, yaitu yang terhormat Ibu Nur Aini SPD. Dipersilakan Ibu Nur Aini. Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya ini tolong ada yang ya. Udah direkam belum tadi? Ibu Ida udah ya? Sudah. Oke. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Lilis yang sudah memberikan kepada saya untuk siang hari ini. Dalam kesempatan siang ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter melalui budaya antrik yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur Kalimah. Untuk itu, biar lebih jelasnya bagaimana itu menanamkan karakter kepada anak-anak dengan budaya antri, yang biasanya anak-anak itu tidak sabar untuk menunggu giliran atau untuk ngantri. Untuk itu, gimana kiat-kiatnya, kami persilahkan kepada Ibu Nur Kalimah untuk memaparkan tentang pendidikan karakter melalui budaya antri. Silahkan Bu Nur. Baik, terima kasih Ibu Nur Aini dan Ibu Lilis yang sudah bersedia menemani saya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa tetap bertemu secara virtual di dalam acara VCT yang ke-6 ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Kamilah dari SD Negeri 1 Karangampel Kidul, Indramayu. Saya akan sedikit memaparkan tentang bagaimana pendidikan karakter itu ternyata mempunyai budaya antri itu ternyata memiliki banyak sekali pendidikan karakter yang bisa kita tiru, begitu. Mungkin ini penjelasannya tidak terlalu hebat seperti Bapak Ibu yang lain, tapi saya akan coba. Yang pertama, saya mulai dari apa itu antri ya. Antri adalah berdiri berderet ke belakang menunggu untuk mendapat giliran, misalnya ketika membeli karcis, mengambil ransum, membeli bensin dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di negara yang sudah lebih maju, budaya antri itu menjadi kebiasaan, sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sangat mereka lakukan itu seperti sudah mendarah daging gitu. Sementara bagaimana dengan negara kita? Itu sebabnya saya mengangkat materi ini untuk bahan presentasi kali ini. Mengapa sih kita harus terbiasa antri? Dasarnya atau alasannya mengapa harus bisa antri? Karena kita itu membutuhkan pendidikan etika moral. Dan pendidikan etika atau moral ini tidak bisa selesai hanya dalam waktu 1-2 tahun. Bahkan menurut penelitian, pendidikan karakter atau pendidikan etika moral itu bisa membutuhkan waktu 12 tahun, bahkan lebih, agar kebiasaan itu atau etika moral yang hendak dilatihkan tersebut menjadi kebiasaan
menjadi sebuah kebiasaan baik yang bisa dilakukan dimanapun mereka berada. Dan pendidikan etika ini atau pendidikan karakter ini akan sangat dibutuhkan oleh anak-anak ketika mereka dewasa kelak. Mungkin kalau pendidikan pengetahuan seperti yang didapatkan di bangku kelas, keterampilan itu bisa dilatihkan hanya dalam waktu beberapa saat, 3 bulan berturut-turut selama selagi itu intensif, mungkin akan bisa menjadi sebuah anak menjadi pandai. Tapi pendidikan karakter tidak cukup dilatihkan. Bahkan katanya misalnya dari dari kelas 1 sampai kelas 6, walaupun di SD-nya sudah terbiasa, jika tidak dilanjutkan bisa jadi itu akan hilang lagi. Lalu pelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan dari budaya antri? Saya mengambil 9 pelajaran karakter dari budaya antri. Apa saja itu? Yang pertama, anak akan belajar menghormati hak orang lain. Di sana anak tidak boleh menyerobot hak orang lain. Anak belajar untuk datang lebih awal agar mendapat giliran di depan misalnya. Lalu yang kedua, anak belajar kesetaraan. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan budaya antri, anak-anak akan belajar itu bahwa siapapun dia, apapun kedudukannya, kalau dia memang datang awal, maka dia berhak untuk berdiri di paling depan. Sementara jika dia datang kesiangan atau datang terlambat, maka dia harus mau berada di barisan paling depan, sekalipun misalnya dia dia memiliki jabatan atau misalnya dia sebagai KM-nya gitu. Yang ketiga, anak belajar kreatif. Ketika anak harus mengantri, apalagi ketika mendapat giliran paling belakang, dia harus bisa memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi kebosanan. Bisa jadi dengan cara membaca buku, seperti di luar negeri, jadi mereka kemanapun, bahkan saat mengantri pun mereka membaca buku. Atau bisa berbincang dengan teman di depan atau di belakangnya. Berarti dia belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Atau bisa juga pada saat itu dia bisa menuliskan ide-idenya saat mengantri misalnya dengan menggunakan gadgetnya. Lalu pelajaran yang keempat. Pelajaran keempat yang bisa kita ambil ketika mengantri adalah manajemen waktu. Artinya jika seseorang ingin berada paling depan, maka dia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga dia bisa siap dan bisa berdiri lebih depan, paling awal. Yang kelima, yaitu bersabar. Bersabar ketika menjalani proses mencapai tujuan. Jika ingin mendapatkan sesuatu, dia harus belajar untuk menjalani proses terlebih dahulu. Tidak bisa apa yang dia inginkan itu akan cepat tercapai. Kemudian bersabar menunggu giliran. Jika ia berada di antrian di tengah atau di belakang. Pelajaran yang keenam adalah anak belajar untuk bisa bersosialisasi. Ketika berada di kerumunan atau di antrian, dia bisa belajar bersosialisasi dengan menyapa, dengan berbicara dengan orang lain. Tentu saja dia harus bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya jangan sampai komunikasi dengan orang lain itu menyebabkan orang lain tidak merasa senang sehingga dia harus terusir dari antriannya. Lalu pelajaran yang ketujuh yang bisa didapat adalah anak belajar hukum sebab akibat. Jika datang terlambat, ya harus menerima konsekuensinya berada di antrian belakang. Gitu. Jika dia mau datang awal, maka harus disebabkan karena dia lebih siap dulu atau lebih datang lebih pagi. Dengan begitu, anak berarti juga belajar untuk disiplin. Disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap kegiatan-kegiatannya supaya bisa tepat waktu, belajar teratur, dan menghargai waktu.
Dengan adanya antrian itu, maka seseorang atau anak tidak lagi bisa mengharapkan bisa seenaknya bisa mendapatkan sesuatu kapan saja. Lalu pelajaran yang ke-9, anak akan belajar memiliki rasa malu jika sampai ia menyerobot antrean atau hak orang lain. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita petik dari budaya antri. Mungkin masih banyak hal lainnya. Itu hanya beberapa saja. Berikutnya yaitu pembiasaan budaya antri yang bisa kita lakukan di kelas. Meliputi beberapa hal, misalnya memberikan pemahaman pentingnya budaya antri dimanapun mereka berkegiatan, baik di kelas, di lingkungan, maupun ada di jalanan. Jadi kita harus memberikan penekanan bahwa budaya antri ini harus mereka lakukan dimanapun. Kemudian, kita bisa memberikan penguatan bagi siswa yang sudah bisa melakukan antrian dengan benar, supaya siswa merasa termotivasi lagi bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang benar, maka kita dihargai orang lain. Berikutnya, pembiasaan yang lainnya itu selalu mengingatkan manfaat budaya antri. Kita bisa saja menyebutkan hal-hal, misalnya tadi keuntungannya kalau kita melakukan kebiasaan antri dengan baik. Misalnya tadi yang disiplin, memahami kesetaraan, kemudian bisa memanage waktu dengan baik, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, tidak hanya teori, tapi kita juga diharapkan bisa mempraktikkan budaya antri di kelas atau di sekolah, paling tidak kita sebagai guru, agar menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan benar-benar tertanam di anak didik kita sampai mereka dewasa nanti, seperti yang sudah dilakukan oleh anak-anak di luar sana, di luar negeri sana. Lalu bagaimana sih mempraktikkan budaya antri di kelas? Yang saya pernah lakukan ini Bu ya, saya contohkan 3, misalnya ketika berbaris di depan kelas sebelum masuk. Jadi sebelum masuk ke kelas, biasanya pagi, ketika bel masuk, anak berbaris dulu di depan. Dan maklum, seperti saya maklumi, ya kadang-kadang anak ada yang pengennya cepat masuk ya, pengen cepat duduk, sehingga mereka berebut di depan. Dari sana kita bisa mulai mendidik anak-anak agar mempraktikkan budaya antri ini. Atau sebaliknya, sebelum pulang, ketika jam bel pulang berbunyi, maka anak-anak sebagian besar akan berebut untuk cepat pulang gitu, bersalaman dengan gurunya lalu cepat-cepat pulang. Dan kita itu bisa mengingatkan lagi anak-anak tentang budaya antri, dan kita bisa laksanakan itu di kelas kita. Yang kedua, ketika memberi penilaian atau ketika membagikan lembar kegiatan yang harus diisi siswa. Saya beberapa kali, atau tidak terlalu sering ya, misalnya tidak, penilaian itu lebih sering saya keliling ke siswa kita. Tapi bisa juga kita melakukan pemberian penilaian itu dengan meminta siswa yang terlebih dahulu selesai untuk ke depan, sehingga nanti akan ada antrian gitu. Walaupun kita bisa stop, misalnya batasi 10 orang pertama gitu. Dan anak-anak itu akan mengantri. Biasanya malah saya suka beri nomor ya di buku mereka. Misalnya kalau pelajaran matematika kan, kalau matematika kan memang anak-anak beragam ya, ada yang cepat, ada yang agak lambat, ada yang lambat sekali gitu. 10 orang pertama biasanya saya beri nomor, yang pertama masuk maju ke depan, diberi nilai, saya beri lingkaran 1 gitu. Dan mereka itu bangga sekali. Dan itu menurut saya bisa jadi sebuah pembiasaan di kelas. Yang ketiga, misalnya ketika melakukan permainan, baik itu ice breaking ataupun misalnya kegiatan permainan yang dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Kita bisa meminta siswa untuk mengantri terlebih dahulu, atau bisa dengan mengajukan pertanyaan, lalu beberapa siswa yang pertama bisa menjawab yang akan bermain terlebih dahulu. Itu beberapa hal yang menurut saya bisa kita ambil dari kegiatan budaya antri, yang menurut saya sangat bagus untuk diterapkan di kelas kita. Dan harapan saya pendidikan karakter ini bisa dikembangkan di Indonesia dengan lebih baik lagi. Bukan hanya teori, karena yang saya tahu selama ini, yang saya baca juga,
anak-anak Indonesia kalau ditanya buang sampah itu tidak baik, tidak boleh. Tapi pada kenyataannya mereka tetap buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Dan itu yang menjadi sebuah keprihatinan saya. Termasuk juga budaya antri ini juga tidak dilakukan orang dewasa. Ketika saya bisa ambil contoh ketika lampu merah menyala, ketika berada di pemberhentian karena ada kereta yang lewat dekat rel, itu biasanya ada bapak-bapak bahkan ibu-ibu juga ikut-ikutan, dia menyeberang ke bagian sebelahnya sehingga ketika palang kereta itu diangkat justru seperti akan terjadi bertabrakan begitu. Jadi mereka saking tidak mau antrinya gitu yang saya lihat. Dan kemacetan-kemacetan yang terjadi di Indonesia banyak disebabkan oleh kebiasaan orang kita yang belum mau antri dengan baik. Itu saja menurut saya pemaparan dari saya. Mangga saya persilahkan, barangkali kita bisa saling berbagi pengalaman. Saya serahkan ke Ibu moderator lagi. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Kalimah yang sudah memberikan paparannya. Silahkan barangkali ada yang perlu ditanyakan. Saya kasih kesempatan pertanyaan awal untuk 3 penanya. Saya lihat ya. Ada enggak nih saya lihat. Nah, ada ya? Oh, ini ada. Ini ada pertanyaan Bu Nur. Iya. Dari Ibu Penti, ini alhamdulillah sudah hadir. Ini budaya antri sangat penting untuk diajarkan anak ini untuk pengendalian sikap kita dan tidak melangkahi hak orang lain serta mendisiplinkan diri sendiri. Pertanyaannya, tadi berdasarkan pengalaman Ibu tentang kemacetan dan kecelakaan, apa tindakan yang Ibu ambil terhadap orang tersebut? Mangga, Bu. Baik, terima kasih. Kalau di jalan raya ya, ini berarti masalahnya di jalan raya ya, Bu. Bu Iya. Fenty ya. Misalnya ketika terjadi kemacetan dan kecelakaan, apa tindakan yang bisa kita lakukan ya? Kalau di jalan raya mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kalau saya sedang mengendarai kendaraan pribadi, mungkin saya bisa berhenti, bisa mengingatkan Assalamualaikum. agar orang-orang bisa antri. Itu pun mungkin tidak bisa saya lakukan kalau misalnya sedang macet, saya turun berarti Ibu akan sih lebih biasanya macet juga. lagi gitu. Paling kita hanya bisa mengingatkan, itu pun tidak banyak gitu ya. Maksudnya tidak bisa kita banyak lakukan kalau sedang berada di jalan raya. Iya. Karena Siapa ya kok menurut dikit saya, ning majelis taklim. Kong kok. menurut Ning saya grup itu majelis taklim ya. sudah Oh kewenangannya iya. Oke. Polantas ya, Udah. gitu. Kalau saya yang turun tangan mungkin tidak akan digubris oleh orang yang berkendara tersebut, oleh pengguna jalan tersebut, dianggapnya saya apa gitu, sebagai apa. Menurut saya itu gitu, mungkin tidak banyak, tapi makanya yang saya contohkan di sini adalah ketika kita membiasakan ke anak didik kita supaya nanti ketika mereka dewasa itu bisa menjadi pengguna jalan yang baik, menjadi warga yang baik karena budaya antri tersebut. Mohon maaf barangkali jawabannya tidak memuaskan. Kita sharing saja, barangkali dari peserta yang lain silahkan. Barangkali ada masukan. Iya ya. Gimana Bu Penti? Ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nur ya, sudah dijelaskan secara real
yang berada pada kenyataan, yaitu untuk anak-anak untuk antri ketika berada di jalan juga. Bagaimana Bu Penti? Sudah puaskah? Ya. Silakan, barangkali ada yang lain. Ya, sudah. Ya, saya tunggu sampai berapa ini? 2 pertanyaan lagi barangkali ya. Barangkali Ibu Lilis, Ibu Ida, Ibu Sum. Itu selamat datang. Kang Harsono sudah ada. Baik, saya rasa ini sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Coba lihat. Ya, tidak ada, Bu Nur. Oh ya, Gimana, sudah ditutup saja? boleh disudahi sekarang? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi ini akan kami tutup. Sebelum ditutup, saya kembalikan ke host. Akan saya simpulkan dulu. Tadi Bu Nur Kalimah telah memaparkan tentang budaya antri ya, menanamkan karakter. Ternyata penanaman karakter kepada anak-anak itu tidak segampang ketika kita memberikan pembelajaran tentang ilmu-ilmu pasti. Ini karakter ini sangat mendasar sekali. Karena penanamannya tidak cukup hanya beberapa bulan, bahkan kita 12 tahun untuk menanamkan karakter itu bisa sampai menjadi kebiasaan mereka, menjadi kebiasaan anak-anak. Luar biasa sekali. Dengan budaya antri, kita banyak belajar ya tentang kesetaraan, bahwa semua orang itu berhak, mempunyai hak yang sama. Kemudian juga bagaimana kita ketika mengantri itu, ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan lagi, mohon maaf. Dari Bu Penti ya. Pak Ahmad Rifai. Mohon maaf, ini ada pertanyaan lagi, saya tadi lihat belum selesai. Ini ada lagi Bu Nur, kenapa sering terjadi rebutan dalam pembagian zakat? Nah, ini nih. Kenapa katanya sering? Oh, nggak ngantri gitu. Gimana nih Bu Nur dengan pembagian zakat? Oke. Ini juga Boleh pada dijawab berebut. langsung Bu ya. Ya. Baik, itu dia yang menjadi keprihatinan saya. Berarti orang Indonesia kan tidak bisa antri, Bu. Makanya perlunya budaya antri dari dini, dari anak usia dini itu karena seperti itu. Untuk mendapatkan zakat saja orang tidak mau antri. Halo, Bu. Iya, halo. Tadi penjelasan saya kedengaran nggak? Iya, iya. Berarti ya. Karena orang Indonesianya, orang kitanya belum terbiasa untuk antri, sehingga ketika untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapat memang haknya, tapi kan kita harus belajar untuk menghormati hak orang lain juga gitu. Nah, itu yang menjadi dasar mengapa saya mengambil tema ini. Kita itu untuk mendapat sembako, ketika dibagikan masker, itu orang tidak mau antri dengan tertib gitu. Padahal kalau dilakukan dengan tertib kan bisa lebih cepat selesai gitu. Tapi nyatanya di Indonesia itu budaya antri itu masih mahal gitu. Itu Bu, kira-kira.
Iya. Siapa tadi tuh yang Pak Ahmad Rifai? Begitu penjelasannya Pak Ahmad, kira-kira. terima kasih pertanyaannya. Jadi penjelasannya di sini sangat mahal sekali ternyata ya penanaman. Penanaman karakter ini berarti belum belajar waktu usia dininya. Nah, ini Bu Nur. Kaitannya pertanyaan dengan Pak Ahmad Rifai tadi. Oh, ini nggak bisa ngantri ketika ngambil zakat. Nah, kalau dikasih kupon atau nomor urut bisa nggak ya? Ini pertanyaan dari Bu Siti ya, kaitan dengan pertanyaan Pak Ahmad. Kira-kira kalau dikasih nomor urut bisa budaya antri nggak? Oke, saya jawab ya Bu. Tadi dengan Pak Ahmad Rifai dulu tentang solusi terbaiknya ya. Solusi terbaik pembagian zakat menurut saya, kalau menurut saya, alangkah baiknya kalau yang pembagi zakat itu, para amil itu yang berkeliling. Kita menghindari kejadian seperti beberapa tahun yang lalu ada orang yang kaya di mana Jawa Timur kalau tidak salah ya. Mereka membagikan zakat dengan meminta orang-orang mendatangi rumahnya sehingga sampai terjadi keributan sampai ada yang meninggal. Itu yang saya sayangkan. Kita tujuannya baik tapi kok sampai membuat orang lain menderita seperti itu, ada yang sampai pingsan-pingsan gitu. Alangkah baiknya kalau zakat itu dibagikan saja, bukan meminta orang lain untuk datang, tapi kita yang mendatangi orang-orang yang membutuhkannya gitu. Menurut saya itu lebih elegan daripada kita mengumpulkan orang di rumah kita, akhirnya banyak yang menderita hanya untuk mendapatkan misalnya uang 50.000 atau ya itu sih sekedar saran saya saja ya. Mungkin ada usulan yang lebih baik lagi. Lalu kemudian iya Pak, begitu. Jadi saya setujunya kalau amil yang berkeliling ya, kan amilnya kalau memang kurang tenaganya ya kenapa tidak ambil para pemuda juga, saya yakin pemuda masjid juga mereka akan bersedia gitu. Kalau dikasih kupon atau nomor urut seperti bank, yang terjadi ketika orang berebut juga sebenarnya mereka sudah ada kupon, sudah diberi kupon yang saya tahu, tapi akhirnya ya tetap saja itu dia karena kebiasaan mengantrinya itu belum ada gitu. Mereka ingin cepat selesai, ingin segera mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi mereka belum bisa menjalani proses untuk mendapatkan sesuatu itu butuh proses, mereka belum sadar itu gitu yang saya tahu. Dan sebenarnya orang Indonesia juga bisa dididik ya. Contohnya kalau di bank kan kita nggak bisa rebutan gitu tuh. Kenapa kalau di tempat lain bisa berebut, sementara di bank kita bisa menjaga kebersihan, kita bisa menjaga antrian dengan baik, tapi kenapa di tempat lain tidak gitu. Berarti pertanyaannya mungkin bukan orang Indonesia belum bisa mengantri, tapi belum bisa mempraktekkan budaya antri itu dimanapun. Kalau tempatnya kelihatan ada petugas, kemudian sudah tertib, orang Indonesia juga bisa tertib ya ternyata gitu. Tapi kalau tidak ada petugas dan kondisinya tidak rapih, itu yang membuat orang kita masih perlu membiasakan budaya antrinya itu. Terima kasih Bu Fenty sama sama Pak Ahmad Rifai sudah hadir, Pak Ferdi juga terima kasih banyak. Barangkali ada masukan dari Ibu Nur Aini atau Ibu Lilis juga boleh loh. Atau dari Bu Ida. Iya ya. Jadi berbagi aja. Iya, saya nunggu saran dari yang lain. Iya. Tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Rifai juga kemudian dengan Bu Fenty. Tadi Bu Nur itu sudah menjelaskan, jadi orang Indonesia itu berarti belum sadar. Ya, belum sadar dan membiasakan dengan budaya antri tersebut. Tapi ketika di bank, karena mungkin skopnya kecil dan tidak akan dilayani ketika tidak mengantri, maka mau tidak mau mereka itu
nurut gitu. Bisa tidak membudayakan antri itu. Tapi untuk pembagian zakat dan sebagainya masih belum sadar intinya. Dia udah ngerti, tapi tidak dilakukan. Jadi ya, pembiasaannya itu Karena mereka dibiasakan dari kecil ya. dari usia dini. Jadi ya itulah walaupun mengerti tapi tidak dipakai. Yang menjadi miris lagi, Bu, kadang di sekolah ya, kita sudah membiasakan anak kita untuk antri. Tapi begitu ketemu dengan orang tuanya, mereka mengantri, kadang orang tuanya yang menyuruh untuk nyalip. Jadi seolah-olah pendidikan yang kita berikan di kelas itu tidak berarti gitu ketika berada di lingkungan yang lain gitu. Iya, Bu Nur. Begitu sama. Jadi di PAUD juga begitu. Tiap hari anak-anak itu berbaris pengen jadi semua malah. Bahkan orang tuanya kalau yang melihat itu kemarin sudah di depan, saya suka dikasih nomor urut lah kalau istilahnya itu mah. Cuman giliran lah hari si A, kemudian kalau orang tuanya melihat ya suka nangis anaknya, kadang juga minta terus. Ya Bu ya, sama PAUD juga gitu. Cuman kitanya harus kasih pengertian kepada orang tua murid, harus gantian. Saya rasa sudah ada, sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu ini.